Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini anak-anak kembali akan saya ajak belajar materi melalui video tentang pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi anak-anak silahkan mengambil buku Al-Quran Hadisnya. Sambil dibuka nanti juga melihat video saya. Kalau sudah siap kita langsung saja untuk belajar Al-Quran Hadis. Jangan lupa LKS-nya diberi nama ya. Kita belajar bab pertama, yaitu menulis huruf hijaiyah ya, alif, bata, nanti dan seterusnya. Sebelumnya kita baca dulu yang bagian atas, halaman 5. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Umat Islam diwajibkan mempelajari isi Al-Quran. Agar dapat membaca Al-Quran dan mempelajari isi Al-Quran dengan benar, kamu harus mempelajari huruf hijaiyah dan tanda bacanya dengan benar. Sudahkah kamu bisa menulis Al-Quran dengan benar? Nah, di sini kenapa anak-anak di rumah itu diminta untuk mengaji, dimulai dari Iqra 1, 2, 3 dan seterusnya. Bahkan mungkin sudah ada yang mempelajari Al-Quran. Ini adalah pentingnya kita itu diwajibkan untuk membaca, mempelajari, dan juga mengamalkan Al-Quran. Ya, anak-anak sekalian ya, di rumah mungkin ada yang belum mengaji. Kalau malu atau sulit membagi waktu ke masjid, bisa mengaji sama orang tuanya ya. Bahkan mungkin di setiap kampung sudah ada TPA-nya masing-masing ya. Silahkan anak-anak mulai dirajinkan lagi, digiatkan lagi untuk mengaji. Karena apa? Ini juga penting untuk pelajaran kita, terutama pelajaran Al-Quran Hadis. Karena di sini nanti akan banyak sekali Arab dan juga hadisnya. Seperti itu ya kurang lebih anak-anak sekalian ya. Kita lanjutkan bawahnya. Cara menulis huruf hijaiyah berbeda dengan huruf Latin biasa. Ya, seperti biasanya kemarin juga sudah saya bilang, kalau nulis Latin kan dari sebelah kiri ke kanan. Kalau nulis Arab itu dari kanan ke kiri, jangan nulisnya dari kiri ke kanan. Ya, itu adalah salah. Seperti contohnya sudah ada di sini, sudah dipanahkan cara menulisnya, alurnya ke mana. Misalkan alif itu dari atas ke bawah. Kalau ba dari kanan ke kiri, terus titik. Tak juga seperti itu, dari kanan ke kiri, titik. Ini mungkin paling sulit untuk anak-anak itu adalah huruf H yang bersambung itu ya, nanti di belakang. Ini tok juga seperti ini, seperti nulis huruf D ya. Ini short ya, sudah ada panahnya semua, bisa anak-anak perhatikan ya. Kita bisa lanjutkan berikutnya, halaman 6. Huruf hijaiyah itu dibagi menjadi beberapa yang bisa disambung dan tidak bisa disambung ya. Kita akan bersama-sama mempelajari cara membaca huruf hijaiyah bersambung. Ini adalah nanti huruf hijaiyah bersambung. Huruf-huruf itu banyak berubah bentuk. Agar kalian lebih cepat paham dan cepat dapat membaca, perhatikan perubahan bentuk setiap hurufnya, baik di awal, di tengah, dan juga di akhir. Ya, di sini dicontohkan ada beberapa huruf, perlu dihafalkan boleh. Kalau nanti mengerjakan soal lihat LKS juga bisa ya. Di sini ada huruf ba yang pertama. Huruf ba itu seperti ini ya. Huruf ba seperti ini Latinnya ba. Kalau di awal bentuknya seperti ini ya. Yang anak-anak perhatikan itu yang paling depan saja. Titik-titiknya ini adalah sambungannya, nanti lanjutannya. Jadi yang perlu anak-anak perhatikan hanya yang ini.
Sudah? Ini adalah yang di tengah. Titik-titik ini huruf sebelumnya. Titik-titik yang belakang adalah huruf setelahnya. Jadi yang anak-anak perhatikan yang tengah saja. Itu adalah ba. Yang di tengah ini adalah ba yang di belakang atau di akhir. Nanti contohnya ada di belakang. Seperti itu semuanya. Ada juga di sini nanti tak ya. Tak seperti ini. Tak kalau hurufnya pisah sendiri itu seperti ini. Ada fa, ada jim, ada kha, ada kho, ada shin, shot, dot dan seterusnya sampai ya. Ya, ada banyak yang bisa disambung ya. Ada to, ada zo, ada ain, ada koin, ada fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha. Ada hamzah. Ada juga ya. Semuanya sudah dijelaskan di LKS ini. Nanti silahkan kalau mengerjakan soal juga dibuka buku LKS yang halaman 6 dan juga 7. Tapi selain itu ada juga huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Di antara ini semua tadi, kok yang pertama ba. Karena apa? Yang alif atau a itu nanti tidak bisa disambung, makanya dipisah. Kalau yang di sini itu dimulai dari ba, itu yang bisa disambung. Kalau yang tidak bisa disambung, ini ada beberapa huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Yang pertama ada alif, ada dal, ada zal, ada ro, ada zain. Ya, ini yang tidak bisa disambung. Seperti itu. Kalau yang di awal itu seperti ini. Ya, sama seperti yang di huruf pisahnya ya. Kalau yang di tengah itu pun nanti juga akan terpisah. Maksudnya ini yang di belakang itu nanti tidak bersambung dengan yang huruf hijaiyahnya ini. Dal, zal, ro, zain itu nanti tidak bisa digandeng ya, tidak bisa digandeng. Kalau yang di mana? Di depan itu nanti bisa digandeng. Tapi kalau untuk yang di belakang itu nanti terpisah. Ini huruf di tengah, memang di tengah, tapi belakangnya masih ada hurufnya lagi. Ya, beda halnya dengan yang di sini. Kalau di sini itu bisa digandeng semuanya. Ya, langsung langsung blabas digandeng bisa ya. Ini juga semuanya bisa. Ya, sampai bawah bisa. Tapi untuk ini walaupun hurufnya di tengah, tapi nanti tidak gandengan. Jadi yang belakang itu pisah sendiri lagi. Kalau yang di akhir sama seperti yang di tengah. Itu bisa digandeng, cuma yang di depannya saja. Dan ini huruf terakhir gitu maksudnya ya. Lebih jelasnya nanti kita lihat contohnya. Langsung ke halaman 8. Oh iya, masih ada satu lagi. Tadi lupa, ada waw ya. Di sini tadi sedikit ya yang tidak bisa digandeng ya, ada 6. Ada alif ya, dal, zal, ro, zain 5, 6 ada waw atau wa ya. Waw ya. Nah, untuk mempelajari ini kenapa anak-anak wajib mempelajari atau mengaji di rumah? Untuk mempelajari ini anak-anak juga harus hafal dulu huruf hijaiyah, alif, ba, ta, jim, ha, ho dan seterusnya. Ya. Untuk itu bagi yang belum hafal silahkan mulai sekarang sudah harus rajin, rutin untuk belajar mengaji. Dimulai dari Iqra ya. Kita langsungkan saja di halaman 8. Halaman 8 dibuka ini ya. Ini ada contohnya. Di sini ada badrun ya. Ada ba, dal, ada ro. Nah, di sini coba perhatikan dalnya. Ini yang saya garis di bawahnya ini. Ini di tengah ya, ini di tengah. Dan di belakangnya itu tidak bisa disambung. Ini juga ada ro.
dan ini berdiri sendiri. Kenapa berdiri sendiri? Karena dal kan tidak bisa menyambungkan di belakangnya, di depannya. Ulangi ya, di depannya. Di depan ro ini ada dal, ini tidak bisa disambung untuk huruf di depannya. Kalau ba itu di awal masih bisa disambung dengan dal. Lebih jelasnya lagi berikutnya ya, ada baina maktabun. Baina maktabun. Kalau di sini baina sendiri, maktabun sendiri. Ini huruf kaf ya. Jadi perlu anak-anak perhatikan. Nah, huruf kaf itu beda semua ya. Kalau huruf kaf sendiri kan seperti ini. Ya, perhatikan. Ini sama dengan yang di akhir. Kalau nanti di tengah bentuknya beda lagi. Kakinya sudah dua. Ya, bentuknya besar seperti ini nanti daripada huruf yang lain. Kakinya sudah dua, ada yang di depan, ada yang di belakang. Dan juga huruf yang di depan itu juga beda lagi. Kakinya cuma satu. Ini nanti seperti angka 2, huruf S ya, seperti huruf S. Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Nah, yang tadi saya maksud sulit itu anak-anak biasanya membentuk ini ya, H. Ini yang di depan, ini yang di tengah. Ini saya zoom ya. Ini yang di depan, ini yang di tengah, ini yang di belakang. Bentuknya semua beda ya. Bisa. Itu caranya membuat. Nih, saya terangkan dulu. Saya ambil kertas, saya perbesar ya. Itu caranya membuat. Kalau yang di depan itu gini. Jelas ya. Dari atas melingkar ke atas, terus belakang. Itu yang di depan. Kalau yang di tengah itu biasanya kalau anak-anak sulit membuatnya itu seperti angka 8 gini ya. Kalau enggak lingkarannya 2, membuat lingkaran 2 terus digaris. Ada yang seperti itu, tapi sebenarnya itu bersambung semuanya ya. Caranya kalau yang di tengah, di depan tadi sudah ya. Kalau mau menirukan silakan di pause dulu. Kalau yang di tengah itu semuanya bersambung ya. Tentu dari garis dulu seperti ini ke atas, tapi jangan dilanjutkan ke bawah lagi, ke atas lagi, baru garis. Sekali lagi ya, garis lurus ke atas, tapi tidak dilanjutkan ke atas, tapi tidak jadi gitu ya. Ke bawah, terus ke atas melingkar. Nah, itu sebenarnya seperti ini. Coba sekali lagi, garis ke atas, ke bawah, ke atas melingkar. Nah, ini jelas ya. Sebenarnya bentuknya seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Bisa latihan menulis 10 kali setiap hari, 100 kali setiap hari, pasti cepat bisa ya. Kalau yang di akhir itu mudah ya. Kalau yang di belakang itu gini saja, ini langsung ya. Jadi kalau nulis Arab itu jangan diputus atau dilepas di tengah. Misalkan gini, mandek sih, terus dari bawah ke atas ya, itu nanti hasilnya kurang bagus ya. Kalau dari sini ke atas langsung gini, gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan lagi. Tadi sampai ke contoh. Contoh yang berikutnya ada ana tilmidun. Ana ini kenapa tidak disambung?
Karena nanti kalau disambung itu bacanya akan beda lagi. Misalkan disambung gini, nah ya, ini tidak jadi ana lagi, tapi jadi lana. Karena apa? Lam yang di depan itu bentuknya seperti ini, ya. Jadi tidak boleh disambung antara a di depan dan juga huruf berikutnya, ya. Jadi ini perlu saya hapus daripada nanti contoh, ya. Tidak bisa disambung seperti itu. Dzalika kitabun, dzalika kitabun, ka ya, kaf kaki, dzalika kitabun. Ini ka yang di kaf yang di belakang, ini kaf yang di depan. Hurufnya beda jauh, ya, tapi ini berasal dari huruf yang sama, kaf, ya. Kitabun. Ini ada berapa huruf semuanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 7? Kan di sini dzalika kitabun 6. Tapi jangan lupa di sini ada alif yang berdiri. Itu juga dihitung menjadi huruf, ya. Kalau tidak ada yang alifnya yang berdiri, 6. Itu ya. Di sini hurufnya ada berapa? Ana tilmidun tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baina maktabun tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama juga 7. Kalau badrun itu 3, 1, 2, 3, ya. Di sini ada bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu nun yang di belakang seperti ini. Kenapa tidak disambung dengan alifnya? Karena alif kalau disambung nanti bukan lagi lam alif, ya. Karena di sini rohimnya itu di depannya ada lam alif. Ini juga ada lam alif. Berikutnya kita langsungkan saja di sini untuk mempersingkat durasi, ya. Ini sudah hampir 18 menit. Tadi kalau menulisnya ada yang terpisah, ada yang disambung, contohnya ada di sini. Kalau yang di depan ini adalah yang terpisah atau yang sendiri-sendiri, berdiri sendiri. Kalau yang di sini itu adalah huruf yang disambung. Mari kita bedakan. Di sini adalah kutiba. Kalau anak-anak membaca seperti ini mudah, ya. Tapi kalau membaca yang disambung pasti akan berpikir lebih lama. Di sini adalah kaf, tak ada juga dan juga ba, ya. Kaf kalau disambung seperti ini, tak, ba. Ya, silahkan dibedakan. Diamati, dibedakan, ya. Di sini juga ada ini maksudnya wasola. Di sini titiknya dibuang, ya. Nanti beda. Ini zo, di sini shot, ya. Wasola, ya. Faala, Fatimah, ya. Tok, ini adalah tok, tinggal menarik garis, menarik garisnya dari depan ke belakang. Di sini dari depan juga dan ke belakang, gitu, ya. Kalau ain, ini kan seperti apa, ya, angka 3 dibalik, ya, ya kan? Nah, seperti ini. Punya apa ya namanya? Kail atau punya kaki di bawahnya. Tapi kalau disambung itu sudah tidak punya lagi, tinggal atasnya saja, ya, seperti ini. Paham, ya? Itu membuatnya pun juga jangan hanya diorek-orek. Contohnya seperti ini. Membuatnya pun diorek-orek ini. Tidak perlu seperti itu, ya. Tapi cukup gini saja.
ya, penyet ya, jangan dilingkari. Jangan melingkar, kalau melingkar nanti beda huruf lagi. Di sini bisa fa, bisa qaf ya, tipis saja itu ya, naik sedikit boleh, seperti itu ya, paham ya. Jadi tidak perlu diorek di ini lagi. Nanti kalau nulis di kertas yang tipis nanti cepat sobek, tipis saja ya, lancip boleh biar lebih jelas, sedikit melingkar tidak apa-apa, tapi jangan membuat lingkaran ya. Kalau lingkaran nanti beda huruf itu ya anak-anak ya. Silakan latihan di bukunya sendiri-sendiri, nulis berulang kali, insyaallah nanti bisa. Lanjutkan lagi, di sini masih ada satu, Jamilah. Jamilah ya, kalau dipisah seperti ini, ada ja itu fathah, ada milah ini kasroh ya, di sini fathah. Jelas ya? Ini yang tadi dimaksudkan Jamilah. Jimnya itu depannya seperti ini, itu sama dengan di depan tadi. Ini adalah mim yang di tengah ya, mim yang di tengah buatnya gini ya, bukan gini, bukan seperti ini, tapi sedikit yang belakang ini sedikit ditekuk ya, paham ya anak-anak ya. Jadi sedikit ke atas, kemudian punggungnya ini ditekuk. Kalau sudah, kita lanjutkan belajar penilaian harian 1 ya. Siapkan buku tugasnya boleh, siapkan juga buku LKS-nya, pensilnya, penghapusnya juga. Mari kita kerjakan, nanti silakan anak-anak mengerjakan di buku tugas. Kita langsung saja nomor 1. Di sini ada huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Tidak saya sebutkan karena itu adalah jawabannya. Di sini pilihannya ada jim, waw, ro, jim, ro, waw, kha, ro, waw. Kalau mau membaca araf itu dari kanan, dari sini, tengah, kiri, jangan dari kiri, tengah, kanan ya. Kalau tidak paham, silakan anak-anak cari di sini. Cara membacanya ada di sebelah kiri ya, hurufnya Arab hijaiyah ada di kanan. Paham ya? Nomor 2, langsung saja di sini. Ini ada shin, ro, waw, lam. Jumlah hurufnya ada berapa? Ada 4, 5 atau 6? Silakan ini dihitung. Ada berapa? Kemudian yang ketiga ada surga. Surga kalau ditulis Arab bagaimana? Ini ingat, ini ada ro, syur, ro yang di tengah itu berarti lambangnya sukun ya, ro mati. Jangan pilih yang huruf selain sukun. Ada lagi yang depannya itu adalah ada y-nya, ada bukan sur tapi syur. Nih, lihat di sini. Ada 2 yang membedakan, sin saja, ada shin. Ada sin saja, ada juga shin. Kalau sin saja tidak ada titiknya, kalau shin ada titiknya. Makanya di sini surga atau syurga. Ingat yang ada titiknya atau tidak, A, B, C. Silakan dipilih. Nomor 4 ada narun. Ya, narun. Jika disambung ini hurufnya pisah. Kalau disambung menjadi A, B atau C, hurufnya hanya 3. Ingat, hurufnya ada 3.
Kalau disambung itu jadi A seperti ini, B atau C. Lanjut nomor 5. Nomor 5 ada oh, ini jawabannya ya. Ulangi, ada jangan saya baca. Kalau nanti saya bacakan itu adalah jawabannya. Di sini adalah mim, shot, ada to, ada ro, ada tak marbutoh ya. Terakhir tun. Nah, ini tun, ini tun, ini tun. Silakan kalau anak-anak sudah bisa baca langsung dijawab. Kalau belum bisa baca berarti harus mengaji dulu untuk mengerjakan ini supaya bisa membaca sendiri. Nanti kalau tanya orang tuanya, tanya kakaknya, berarti yang mengerjakan bukan anak-anak sendiri ya, tapi dibantu oleh orang lain. Kalau bisa jangan ya, kerjakan sendiri karena sudah saya ajari. Nomor 6 ada, nah di sini maktabun. Kalau ditulis Arab bagaimana? Sudah ada di sini sebenarnya maktabun. Silahkan anak-anak cari di antara dua penggalan huruf ini, dua kalimat ini. Maktabun yang mana? Maktabun yang ditanyakan yang ini. Kalau ditulis Arab itu A, B atau C, silahkan dipilih. Nomor 7 ada kolamun ya. Jika disambung kolamun itu A, B atau C. Ini semuanya membacanya kolamun. Ini kolamun. Tapi sambungan yang benar itu yang mana? Ataukah lam itu bisa disambung semua atau tidak? Ini yang tidak, ini yang bisa. Apakah kof atau ko di sini bisa disambung semua? Di sini yang tidak bisa ya, di sini yang tidak bisa disambung, di sini yang bisa disambung, dan di sini juga yang bisa disambung. Apakah mim itu kalau di paling belakang bisa disambung? Ini yang bisa, ini tidak, ini bisa. Nah, silakan kalau bingung cari yang di depan. Di antara huruf-huruf tadi, di sini ada mim, ada lam, ada juga qaf ya. Silakan diamati. Kalau terlalu cepat di pause dulu, cari jawabannya satu-satu dulu ya. Huruf lam jika ditulis secara bersambung dan di tengah, ingat disambung di tengah, itu A, B atau C. Mudah kalau anak-anak mau mencari di halaman 7. Buka halaman 7, lam yang di tengah. Ingat, ini lam yang di tengah. Tidak saya tunjuk karena itu adalah jawabannya. Lam yang di tengah. Ataukah yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Silakan dicari yang di tengah, dicocokkan dengan pilihannya. Ada A, B, C. Silahkan jawabannya yang mana dipilih. Nomor 9, pada kata kolama ya, ini bukan kolamun lagi ya, kolama. Huruf yang di tengah itu ada huruf apa? Huruf yang di tengah ini. Ini saya lingkari. Ini huruf apa? Huruf qaf kah? Huruf mim atau huruf lam? Silahkan disilang. Nomor 10 ada kata barokatun. Barokatun kalau ditulis Arab itu yang A, B atau C. Sudah bisa? Kalau sudah bisa silahkan tulis di buku tugas. Karena buku tugasnya yang satunya anak-anak kumpulkan ke saya, jadi anak-anak mengerjakan ini di buku tugas yang kedua. Jadi nanti buku tugasnya ada dua ya anak-anak ya. Yang kedua ini nanti dikumpulkan, kemudian anak-anak saya kasihkan atau saya kembalikan buku tugas yang sudah dikumpulkan. Jadi kita tukeran, kita ijolan buku tugas ya. Buku tugas yang anak-anak kumpulkan kemarin akan saya kembalikan, yang sekarang nanti anak-anak kumpulkan. Begitu juga nanti sebaliknya ya. Jadi untuk mengerjakan ini silahkan anak-anak siapkan buku tugas yang baru ya, yang baru lagi. Nanti kita tukar ya, kita tukar, saling menukar buku tugas. Sudah
Jelas ya, silakan anak-anak kerjakan penilaian harian 1 halaman 9 sampai 10 ya. Bagi yang belum mendapat buku LKS silakan bisa mengambil ke kantor ya. Hari ini bisa, besok bisa. Kalau tidak ketemu saya boleh bisa cari temui guru yang lain, diminta atau disuruh mengambil buku LKS yang ada di meja itu. Nanti sudah ada di sana, sudah ada namanya. Sekian, terima kasih. Kalau kurang jelas silahkan WA pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.